jazakallah khairan kepada Dr. Hadi yang telah menjelaskan tentang sakaratul maut dan ucapan la ilaha illallah yang dimaksud sebelum meninggal. Ini yang perlu kita pahami dan kita renungi. Sebelumnya ini bisa ada, kalau versi yang kita dengar di pengajian-pengajian adalah saat sakaratul maut. Iya. Tapi kalau dari versi Dr. Hadi secara medis itu sesuatu yang tidak mungkin, karena semua saraf sudah turun, sudah mati. Maka sebelum itu bisa diartikan adalah sebelum waktu meninggal dalam jangka waktu bisa sehari, seminggu, sebulan. Nah, kemudian dia la ilaha illallah dengan murni, maka jaminannya surga. Atau sebelumnya adalah yang sangat jauh, dia yang sangat taat kepada Allah dengan perintah dan larangannya, kemudian dalam kehidupan mengenal Allah sehingga dia bisa menjadikan Allah segala-galanya, dan kemudian dia meninggal, maka itulah yang disebut dengan jaminan surga. Kurang lebih itu kesimpulannya yang bisa saya tangkap, dan mudah-mudahan ini menjadi renungan. Kemudian pada gilirannya kita juga akan menjadi berlebih bisa berhati-hati. Sesungguhnya la ilaha illallah yang kita ucapkan minimal itu sehari di sholat kita. Di sholat kita, la asyhadu alla ilaha illallah. Kita juga dipanggil dengan adanya asyhadu alla ilaha illallah. Kita juga dipanggil mau sholatnya la asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dalam sholatnya sendiri kita tasyahud, tahlilan dan semua la ilaha. Tapi aplikasi kita la ilaha illallah yang sebenarnya seperti apa dan sudah sedalam apa, nanti akan kita dapatkan penjelasannya. Sesungguhnya la ilaha illallah yang dikehendaki oleh Allah, yang harus kita jalankan itu seperti apa, maka pencerahannya akan disampaikan oleh guru kita semua yang kami hormati, Habib Muhammad Al-Kaf, Dr. Habib Muhammad Al-Kaf. Kepada guru kita, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mabda'il kainat, Bismillahi manba'il hayat, Bismillah miftahil mushkilat, Bismillahi syafi'il arasat, Bismillahi nur, Bismillahi nurin nur, Bismillahi nur ala nur. At-tahiyat lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi ya, kita sama-sama mendengar uraian dari Dr. Hadi dari sudut pandang medis kedokteran ya, bagaimana proses nafas itu berpisah dari badan ya. Emang nafas, saya tidak ingin membahas tentang bagaimana proses nafas itu karena itu perlu waktu tersendiri. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang yang disebut Allah yatawaffal anfus, bukan ruh yang diambil, itu nafas, itu jelas. Dan memang kebetulan disertasi saya juga tentang perbedaan, membahas tentang nafas dan ruh itu. Nanti pada tempatnya lah kita bicarakan itu. Oke, saya fokus kepada materi yang disuguhkan kepada saya, dan ini murni pencerahan ya, tidak dalam rangka memancing polemik atau apa tidak. Kita ini adalah majelis ilmu ya, dan kita berbaik sangka kepada siapapun, nah dengan niat yang ikhlas, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting. Saya berangkat dari kisah. Nah, kisah ini insya Allah bisa menjawab persoalan yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau kisah itu kan yang enteng dulu kan, nanti mungkin agak berat-berat dikit ya, tapi nggak terlalu berat lah. Dari kisah ini bisa
mengurai beberapa misteri, makna dan interpretasi penafsiran dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dikisahkan bahwa ada seorang pria, dia duduk termenggung bengong di suatu tempat umum. Lalu kemudian ada perempuan muda, tepatnya janda muda, ya. Si janda muda ini ujuk-ujuk itu tiba-tiba maaf dalam tanda kutip kelihatan kebelet begitu, dibilang mana toilet minjab. Ini terkenalnya dengan sebutan toilet minjab. Aina tariq ila hammam minjab. Sampai ini kisah ini dikenal dengan judulnya ini, dengan judul pertanyaan perempuan ini. Mana jalan menuju toilet minjab? Nah, kemudian si laki-laki ini begitu melihat pertanyaan itu langsung pikiran ngeresnya timbul. Dia ini kesempatan ini. Kemudian dialihkan, oh di sana ada, nanti belok kanan belok kiri, nanti sana di ujung sana itu. Oh ya, ternyata itu diarahkan ke rumahnya dia. Singkat cerita, kemudian perempuan itu karena memang sudah, biasanya orang gitu kan, kalau sudah kebelet kan sudah mana aja sudah. Akhirnya dia ngikuti petunjuk laki-laki itu, masuk di sana. Nggak tanya begitu perempuan itu masuk, laki-laki itu sudah ada di sana. Akhirnya dikepergok, ditutup semua pintunya. Dan kata, waduh, perempuan ini merasa dia sudah terperangkap. Aduh, nggak bisa keluar ini. Akhirnya dia berpikir sesaat, oke, kata perempuan itu, kamu jangan mengira bahwa saya juga tidak kepingin. Sama, cuma saya ini, kebiasaan saya, maaf, saya ini harus pakai minyak wangi dulu. Dan saya dalam keadaan lapar ini. Saya mau kamar mandi dulu, saya mau bersih-bersih dulu. Nah, tolong kamu belikan saya makanan sama minyak wangi. Lah laki-laki biasanya kalau dalam bab ini kan akalnya nggak kepake. Blank. Nurut saja dia. Nurut, beli minyak wanginya agak kejauhan ke Panjunan. Kejauhan nyari nasi, dibeli nasi Padang, bos, ngantri lama. Singkat cerita begitu pulang udah perempuannya nggak ada. Perempuannya nggak ada. Nah, apa hubungannya dengan kalimat tauhid? Nah, ini hubungannya di sini. Begitu pulang perempuan itu, rasa penyesalan itu menghantui laki-laki ini. Orangnya nggak ada di sini ya, jangan khawatir. Menghantui terus, menghantui terus sampai dia mendekati sakaratul maut. Begitu sakaratul maut, nah disinilah orang-orang ya dalam tanda kutip ahli syariah mentalkini dia, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha, dibisikkan dengan khusyuk, dibisikkan di telinga laki-laki ini. Tapi apa jawaban laki-laki ini? Laki-laki ini menjawab, tapi jawabannya apa? Bukan la ilaha illallah. Persis pertanyaan perempuan tadi yang diulangi dia. Aina tariq ila hammam minjab. Di mana jalan menuju toilet minjab? Jadi setiap ditalkin itu yang keluar adalah persis kalimat pertanyaan perempuan tentang jalan menuju toilet minjab itu. Nah, ini sebuah kisah ini memberi sebuah jawaban bahwa la ilaha illallah itu adalah keseluruhan daripada kehidupan kita, adalah perjalanan kehidupan kita, bukan kalimat sesaat yang kemudian diucapkan di akhir dan kemudian orang menirukan lalu kemudian divonis ini orang baik atau tidak bisa begitu. Dan itu tidak adil. Bagaimana orang misalnya pezina, kemudian hanya di akhir hayatnya dia belum taubat, kemudian cukup dibisikkan la ilaha illallah, kemudian selesai. Apa begitu? Bagaimana orang koruptor misalnya, ya kan?
dia nggak mengembalikan uang rakyat, dan kemudian di akhir kemudian cukup dibisikkan, ditalkin la ilaha illallah, apa kemudian selesai. Saya cemburu. Oke, mudah-mudahan kisah ini sedikit mengurai masalah dalam hal ini. Yang kedua, dalam tinjauan tasawuf, tentu tasawuf sekali lagi, tasawuf adalah batin daripada agama dan selalu memberi sebuah pandangan yang mendalam tentang agama, bukan hanya kulitnya saja. Saya akan menyampaikan poin-poin, saya khawatir waktunya tidak mencukupi. Saya akan sampaikan kesimpulan dulu di awal, kesimpulan sehingga nanti paham, teman-teman bisa memahami semua, jamaah bisa memahami semua bagaimana kaum sufi memandang makna kalimat la ilaha illallah ini. Kesimpulannya seperti ini. Pesan utama dari kalimat la ilaha illallah yang kata Nabi, kalimat la ilaha illallah itu barang siapa yang mengatakannya wajib baginya surga. Pesan utama dari kalimat tauhid ini, pesan utamanya adalah tauhid rububiyah. Sekali lagi, pesan utamanya tauhid rububiyah. Nanti saya akan uraikan apa itu tauhid rububiyah. Nah, dari tauhid rububiyah ini kemudian lahirlah cabang-cabang, ya, anak-anak, ya, yang lahir dari tauhid rububiyah ini. Di antaranya apa? Ini dari makna la ilaha illallah. Kemudian lahirlah tauhid ubudiyah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu pesan utamanya adalah tauhid rububiyah. Darinya kemudian lahir tauhid ubudiyah, darinya lahir tauhid mahbubiyah, darinya lahir tauhid maujudiyah, darinya lahir tauhid khaliqiyah, darinya lahir tauhid mahmudiyah. Ini hakikat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini merupakan sebuah samudra, sebuah batin, sebuah lapisan-lapisan yang luar biasa. Dan ini bukan berarti cukup di sini, masih bisa diuraikan lebih dalam lagi. Saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan adalah final daripada la ilaha illallah, tidak. Bisa jadi ada orang yang bisa lebih mengungkap, menggali lagi lebih dalam lagi, gitu kan? Wa kullu dhi ilmin alim. Ada setiap orang yang punya ilmu, ada orang yang lebih alim lagi. Kita nggak bisa memonopoli ilmu, gitu kan? Jadi ilmu ini selalu berkembang. Ayo kita cari, kita gali terus. Oke, saya akan rinci sedikit tentang pembahasan ini. Yang terutama pesan utamanya tauhid rububiyah dari kata la ilaha illallah. Maksudnya apa? Begini. Nabi ingin mengatakan, jadi saya simpulkan dulu di awal sehingga teman-teman bisa langsung paham, ya, jamaah bisa paham. Nabi ingin mengatakan bahwa Nabi tidak salah, tidak ada yang salah dengan hadis itu. Karena hadis ini seluruh madhab, saya sudah teliti, ya, meskipun tidak sampai kepada sanadnya, tapi bisa diyakini bahwa ini hadis sahih dengan berbagai hadis, dan semua madhab tidak terkecuali. Saya sudah baca, saya sudah teliti, semua madhab meriwayatkan hadis ini. Jadi muttafaq alaih. Bahkan bisa dikatakan hadis ini hadis mutawatir. Hadis ini tinggal apanya? Pemaknaannya. Pemaknaannya berbeda-beda, gitu kan? Pemaknaannya berbeda. Dan silakan orang mengambil. Anda mengambil yang mana? Nggak usah saling berantem. Kita tetap bersaudara, gitu kan? Justru ini khazanah. Justru ini adalah kekayaan Islam, gitu kan? Oke. Saya kembali fokus kepada pemaknaan hadis ini dalam tinjauan kaum sufi, dalam tinjauan sufistik. Makna la ilaha illallah, pesan utamanya tadi apa? Jadi Nabi tidak salah mengatakan kalimat itu, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wajib baginya surga. Tapi maknanya apa? Maksudnya begini. Nabi ingin mengatakan bahwa ketika ada seorang muslim, ya, mengucapkan qaul la ilaha illallah di akhir hayatnya, tetapi itu bukan hanya sekedar ucapan. Qaul la ilaha illallah itu sudah mendarah daging dalam dirinya, dalam pola pikirnya. Pola pikir nanti akan saya jelaskan pola pikirnya ini seperti apa.
juga pola sikapnya. Maka ketika dia mengucapkan atau tidak, karena nanti mengucapkan itu bisa dua. Ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Nah, dalam bahasa Arab itu kola, maknanya bisa dua. Bisa artinya saya mengucapkan, tapi bisa juga saya tidak mengucapkan. Ketika ada orang datang, Beb, gimana menurut antum? Ana diem. Sukut dalam orang Arab mengatakan apa? Sukut ridho. Seperti anak perempuan, sampai punya anak perempuan. Ketika mau menikah, iya kan? Sukutuha ridhoha. Dan itu diatur dalam fikih. Dan itu kesepakatan. Itu uruf di mana-mana. Kalau perempuan itu cenderung kalau dia tidak selepas laki-laki, ya, dalam mengutarakan pendapatnya, terutama masalah percintaan, kan begitu kan? Maka anak perempuan biasanya ketika diminta apa, dia cocok nggak sama si A, maka dia ketika dia diem saja, berarti dia seneng, jadi dia suka, condong. Maka diamnya perempuan itu ya dia sedang berbicara. Jadi berbicara itu tidak mesti dengan apa? Dengan huruf, dengan kata-kata. Bisa diam itu berbicara. Sukut namanya ridho, kan begitu. Jadi kola tadi itu tidak mesti orang mengucapkan, bisa dalam keadaan. Nah, dan memang lebih mengarah kepada situ, kepada keadaan. Jadi kembali lagi bahwa di sini Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang hidupnya perilakunya baik sama orang, dia tidak bermasalah sama orang, dia dikenal sebagai orang yang baik, dan lebih utama dari itu adalah pandangan tauhidnya. Nah ini nanti tauhid rububiyah, ya. Ketika dia menganggap bahwa, jadi maknanya apa? La ilaha illallah, la mu'assira fil wujud illallah, la rabba illallah. Berarti apa maknanya la ilaha illallah? Dia bukan di sini loh ya, bukan hanya di pikirannya dia. Ini sudah menjadi penglihatan dia. Dia betul-betul menyaksikan bahwa tidak ada di alam wujud ini yang punya pengaruh apapun kecuali Allah. Rabbnya itu Allah. Jadi makna la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang mengatur, yang mengendalikan, yang menguasai, yang membagi rizki, yang melakukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia melihat air ini, bahwa ketika dia dibilang, ketika misalnya orang itu ditanya, sampean itu hakikatnya siapa yang memberi sampean, yang membuat sampean itu menghilangkan rasa haus sampean? Dia tidak menjawab air, dia langsung menjawab apa? Allah. Oh, sampean kok bisa lapar, kemudian kok bisa kenyang? Siapa yang membuat sampean kenyang? Dia tidak menjawab nasi, langsung menjawab apa? Allah. Ketika sampean sakit, siapa yang menyembuhkan? Dia nggak menjawab dokter. Dia sudah menafikan ini, sebab ini digonting sama dia, sebab-sebab ini langsung kepada Allah. Saya teringat, saya baru paham sekarang. Saya dulu punya teman waktu saya di Sanawiyah, masih di Sanawiyah itu ada pelajaran biologi, Pak Adi. Dan biologi kan selalu bicara tentang sebab-sebab dohir kan. Sebab yang menumbuhkan ini siapa, ini selalu bicara kan, kita jawabnya pasti yang sesuai dengan yang diajarkan di buku itu. Selalu bicara tentang ekosistem, apa hal-hal yang diajarkan, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan, sebab-sebab dohir. Tapi ada teman saya, setiap dia ditanya selalu jawabnya apa? Allah. Siapa yang numbuhkan di tanaman? Allah, Allah. Itu guru Nabi marah-marah. Kita memang tahu Allah, tapi ini ilmu biologi. Kamu nanti nggak mau naik kelas, dia tetap. Itu namanya Nawawi, sampai sekarang saya ingat itu. Berarti itu muwahhid itu orang itu. Luar biasa. Itu hakikat tauhid. Itu hakikat la ilaha illallah. Gitu kan, sampai pada tingkat itu dia bilang, saya nggak peduli, saya nggak naik juga nggak apa-apa. Saya nggak bisa mengatakan bahwa yang menumbuhkan ini adalah saya, yang menumbuhkan ini adalah tumbuhan ini, fulan-fulan nggak bisa. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Bahwa Pak Hadi dan Dokter Hadi tadi bilang bahwa sekarang dia sibuk mengurusi tanaman anggur dan sebagainya, itu sebetulnya manipulasi. Itu cara dia untuk menerapkan la ilaha illallah tadi kan, bahwa sebetulnya itu anggur apa itu dia nggak melihat itu, yang melihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia bukan siapa-siapa. Yang menumbuhkan, yang semua itu adalah Allah Subhanahu. Ini hakikat la ilaha illallah itu. Ketika kita sampai kepada batas, kita tidak melihat sebab apapun, langsung kita menggunting sebab-sebab dohir ini, langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita melihat laut, kita tidak melihat laut. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat manusia, kita tidak melihat manusia sebagai manusia. Kita melihat manusia sebagai tanda dari tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah cermin dari cerminnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat tauhid, ini hakikat makna la ilaha illallah. Nah, sayangnya pemahaman seperti ini sulit. Kebanyakan kita pasti apa? Terbelenggu dalam sebab-sebab dohir ini. Ketika ditanya sampean rezekinya dari mana? Kalau yang punya toko, jawabnya apa? Oh, toko saya. Kalau yang punya sawah, jawabnya apa? Sawah saya. Kalau yang punya angkot, jawabnya apa? Angkot saya. Ini semua menurut ahli ma'rifat syirik. Meskipun syirik kecil. Ketika kita menganggap bahwa toko kita sumber pencaharian kita. Bos kita adalah penyebab rezeki kita. Apa namanya, ente punya usaha apa nih? Bubur, apa namanya, gerobak ente, ketika ente melihat itu adalah pusat syirik. Tapi ketika kita enggak, tidak melihat sama sekali, betul-betul langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah. Nah, para nabi itu hakikat orang yang bisa mengamalkan. Nabi Ibrahim contohnya, nanti dalam surat, kalau tidak salah dalam surat ya Asy-Syu'ara 79-80. Lihat, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Walladzi huwa yud'i wa yaskin. Nih contohnya. Dia bilang apa? Yang ngasih makan saya ini, yang membuat saya kenyang ini bukan makanan, bukan roti, bukan gandum, bukan beras. Allah. Dia nggak melihat sebab-sebab itu. Wa yaskini, yang kasih minum saya ini bukan air, yang membuat saya ini puas, ya, seger itu bukan air. Tapi apa? Langsung dia melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebabnya, sebagai Rabbnya. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ketika saya sakit, dia nggak melihat dokter itu, tidak. Dokter ini bukan penyembuh. Dokter ini bukan penyembuh. Karena yang menyembuhkan hanya Allah. Itu kan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Nah, inilah makom la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya apa? Makom la ilaha illallah itu adalah memutus wasilah. Dan seseorang tidak melihat salik, seorang arif tidak melihat sebab-sebab ini dan langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ini bukan hanya ada di pikiran dia, sudah masuk di hati kita, di hatinya, sudah mendarah daging sama sekali. Ketika dia melihat segala sesuatu, dia tidak melihat kepada zahirnya, langsung melihat kepada musabbibul asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nanti supaya tidak monoton, bisa nanti kita diskusi. Ini baru satu makna yang saya uraikan. Baik.